Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Karena negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, bangsa, ras, etnis, golongan, dan agama, tugas esensial negara adalah penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Salah satu kasus yang hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah tentang diskriminasi terhadap kaum minoritas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Seringkali masyarakat non-disabilitas menjadikan kekurangan mereka sebagai bahan bercanda atau bahkan sampai menghina secara terbuka atas kekurangan mereka. Sesuai dengan bunyi Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai rakyat Indonesia harus bersikap adil terhadap seluruh rakyat, baik mereka yang merupakan penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Seiring berjalannya waktu, sila tersebut tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, karena sampai saat ini banyak dari mereka yang belum mendapatkan keadilan dalam kehidupannya. Seperti belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesempatan bekerja. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah tercatat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Namun kenyataannya masih minim masyarakat yang memperhatikan hak tersebut. Jenis disabilitas ini adalah disabilitas fisik. Disabilitas netra adalah istilah umum yang digunakan kepada seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, disabilitas netra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind, dan yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu mobilitas bagi disabilitas netra adalah dengan menggunakan tongkat khusus yang berwarna putih dan terdapat dua garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka disabilitas netra berusaha untuk menggunakan fungsi-fungsi indera lainnya, seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran. Yang kedua, disabilitas tuli atau tunarungu adalah gangguan dalam pendengaran. Dalam dunia kedokteran, ialah sebuah situasi fisik yang ditandai dengan penurunan atau hilangnya kemampuan seseorang ketika mendengarkan suara. Di Indonesia, biasanya tunarungu digabungkan dengan tunawicara, maka mereka disebut dengan tunarungu wicara. Disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang dalam berbicara. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ seperti pita suara, tenggorokan, mulut, lidah, dan lainnya. Disabilitas ini merupakan disabilitas fisik. Tunadaksa meliputi cacat tubuh. Biasanya terdapat pada anggota gerak seperti tangan dan kaki, atau bentuk tubuh yang berbeda. Disabilitas ini merupakan disabilitas fisik. Disabilitas S1 adalah seseorang yang memiliki kelainan pada suara dan nada bicara. Jenis disabilitas ini jarang diketahui oleh masyarakat. Disabilitas S1 adalah disabilitas fisik, sedangkan disabilitas E2 adalah disabilitas mental, di mana ketika seorang individu yang memiliki hambatan untuk mengontrol emosi dan sosial. Jenis disabilitas ini merupakan disabilitas mental.
Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga dengan retardasi mental atau mental retardation. Jenis disabilitas ini adalah disabilitas fisik dan mental. Tunaganda atau double handicap atau bisa disebut dengan multiple handicap ialah seseorang yang memiliki kombinasi kelainan seperti 2 jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Dilihat pada grafik yang dikutip dari kata data, partisipasi pekerja disabilitas dari 2016 terus menurun. Hal ini dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka. Hingga akhirnya banyak dari teman disabilitas yang berusaha sendiri. Berdasarkan wilayah, pekerja disabilitas di perkotaan menurun, sedangkan di pedesaan naik. Ini dikarenakan kebanyakan dari mereka memilih untuk bekerja di bidang pertanian daripada industri. Mendagri akan mengecek dugaan pembatalan kelulusan karena Dr. Romi menyandang disabilitas. Cahyo berjanji akan segera menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Walaupun saya pengguna wheelchair, ini tidak menghambat saya, tidak mengurangi kinerja saya sebagai seorang dokter gigi fungsional di Puskesmas Tamunan. Penolakan menjadi ASN yang dialami oleh Dr. Gigi Romi menjadi potret nyata kekurangan dan ketidaksempurnaan, membuat penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Mereka bertanya, kamu bisa ngomong nggak? Nah, tapi saya bilang, saya tidak bisa ngomong jelas 100%. Tapi saya mau tahu di WhatsApp ini apa yang kamu sampaikan. Nah, kemudian dia minta saya untuk bicara yang keras, dan saya merasa itu seperti tidak sopan. Ya, tidak sopan dan tidak bertanya dulu kabarnya apa, tapi malah langsung ditanya seperti itu. Dan itu malah membuat orang tersinggung. Kemudian saya ditunjukkan sebuah tulisan yang kemudian mereka minta saya untuk membacanya. Apakah saya bisa membacanya? Kemudian saya pikir ya saya bisa membaca, tapi ternyata dia minta untuk saya membaca dengan keras. Dan saya berpikir, untuk apa saya harus membaca ini? Oke lah, saya baca dengan keras. Dan orang-orang tersebut bereaksi untuk mendengar apa yang saya ucapkan. Dan saya merasa, aduh ini benar-benar tidak sopan dan ini benar-benar mendiskriminasi saya. Untungnya saya tidak masalah dengan hal ini. Tapi bagaimana kalau misalnya ada teman-teman tuli yang lain tersinggung dengan perlakuan seperti ini? Harusnya kan kita saling menghormati dan menghargai ya. Nah kemudian saya merasa aduh ini benar-benar nggak beres nih. Nah kemudian kita melihat dan awalnya merasa prihatin dengan kondisi pemberitaan di Indonesia, baik itu skop nasional ataupun skop internasional tentang keberadaan difabel, di mana di wilayah pemberitaan pun kita tidak ubah dan lahir hanya sebagai objek sosial, tidak pernah memposisikan disabilitas itu sebagai subjek. Nama saya Paulus Ganesha AP, panggilan isyarat saya seperti ini. Saya Tuli. Tentang pendidikan media ya. Dulu
memang banyak yang tuli atau disabilitas yang umumnya itu masih ada hambatan berkomunikasi. Terutama dalam wawancara karena belum aksesibel ya. Berbeda dengan tuli menggunakan bahasa isyarat kan. Kalau disabilitas daksa itu biasanya berbicara seperti biasa. Nah, untuk tuli kan lain lagi ceritanya. Harus ada jembatannya, yakni menggunakan JBI. Ada diskriminasi dan tidak adanya macam-macam. Yang bekerja di Kami Bijak ada yang tuli dan dengar, sama yang daksa juga. Yang tuli kerja desain, editor, dan jurnalis. Sedangkan yang daksa sebagai editor, mampu walaupun tangannya cuma satu ya. Bantuan akses komunikasinya dapat melalui chatting di laptop biasanya, atau teman-teman dengar berperan jadi JBI sebagai jembatan komunikasi dengan yang tuli. Jika Kami Bijak ada liputan dan wawancara di luar atau di lapangan ya, biasanya jurnalis tuli datang bersama kameramen tuli atau dengar dengan JBI. Biasanya sih supaya JBI bisa membantu mengkomunikasikan saat wawancara pastinya ya. Kameramen tuli merekam, lalu jurnalis tuli yang mewawancara dengan bahasa isyarat, dan JBI itu biasanya menjembatani komunikasi dalam wawancara itu. Kalau tidak paham perkataan orang lain, kan ada JBI ya yang bisa membantu gitu sih. Tim Kami Bijak itu kan memiliki susunan konten yang terorganisir sebelumnya. Misalnya melihat sumber di internet, dipilih, terus diberikan kepada jurnalis tuli untuk diolah menjadi naskah isyarat, ya kan? Ada tuli lain yang bertugas mengeceknya, lalu pengambilan video berisyarat direview juga, apakah sudah baik atau belum. Baru diproses pengeditan videonya, diisi suara, terakhir sih diposting pastinya. Pengolahan informasi biasanya dilakukan dengan cara memilah, lebih pilih yang berkaitan dengan disabilitas pastinya, dan isi informasinya disesuaikan dengan pemikiran tuli untuk bisa membantu mereka lebih memahami isi konten. Kedepan sih media di Indonesia lebih bisa ramah ya buat disabilitas, lebih membantu mereka. Jangan risau, bersikap maju ya, saling membantu semuanya. Oke. Media Kami Bijak adalah media online yang dikhususkan bagi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan informasi dan juga lapangan pekerjaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa informasi dibutuhkan oleh siapa saja, baik non-disabilitas maupun disabilitas. Lahirnya media Kami Bijak adalah wujud dari permasalahan akses informasi bagi disabilitas yang masih terjadi. Hingga pada akhirnya, Paulus Ganesha selaku founder dan head media Kami Bijak berinisiatif untuk mendirikan media pertama khusus disabilitas pada 2018, tepatnya di bulan Desember. Dalam media Kami Bijak, hampir seluruh karyawan merupakan penyandang disabilitas, yakni disabilitas tuli dan daksa. Dokumenter ini akan menceritakan keseharian jurnalis disabilitas yang bekerja dalam industri jurnalistik di media Kami Bijak. Nama saya Yani, isyarat panggilan seperti ini.
Saya sebagai jurnalis dan bagian administrasi. Saya bekerja sudah 4 tahun. Sebelum masuk kerja, saya bekerja sebagai model fashion show, foto model, setelah itu pertama kali bekerja di Kami Bijak. Awalnya ada informasi lowongan kerja tentang jurnalis tuli. Wah, pertama kali ada jurnalis tuli di dunia. Saya coba melamar itu. Keluarga saya tetap mendukung keinginan saya. Pengalaman yang sangat seru bagi saya itu bisa bertemu dengan pejabat tinggi saat wawancara seperti Menteri, Presiden Jokowi, lalu banyak mendapatkan ilmu baru. Wawasan juga bertambah, banyak liputan di lapangan seperti jalan-jalan kuliner. Ada pengalaman diskriminasi, terutama akses juru bahasa isyarat. Maka berkomunikasi dengan panitia ada beberapa hambatannya. Kemudian beberapa panitia yang tidak mau membantu kalau wawancara dengan narasumber di acara tersebut. Kalau nggak ada akses JBI, sebaiknya saya berusaha sendiri, seperti menulis di kertas atau mengetik di handphone. Harapan saya untuk Indonesia adalah melayani dengan ramah untuk akses tulis secara nyaman. Seperti di TV, bisa ditambahkan teks, bagian JBI di TV sebaiknya diperbesar lagi. Keberadaan disabilitas seringkali terlupakan karena mereka adalah kaum minoritas. Akhirnya mereka yang terpaksa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Padahal kita semua sama. Hanya yang membedakan adalah cara berinteraksi. Disabilitas tuli berinteraksi menggunakan bahasa isyarat, sedangkan non-disabilitas berinteraksi menggunakan verbal. Kebanyakan media pemberitaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki fasilitas bagi disabilitas tuli ketika mengakses informasi. Karena bahasa tuli dan non-tuli berbeda, ini menjadi sebuah hambatan bagi mereka ketika ingin mencari berita. Secara tidak sadar, kita telah menghambat hak seseorang untuk mendapatkan informasi ketika akses bantuan tersebut belum ada. Selain itu, belum terdapatnya akses juru bahasa isyarat. Ketika ada, hanya berupa kotak kecil yang nyaris tak terlihat karena terletak di pojok bawah berita. Dan masih minimnya tambahan teks membuat mereka kesulitan ketika hendak mengakses berita untuk disadur sebagai bahan pemberitaan atau sekedar mencari informasi. Hal ini kebanyakan karena media pemberitaan yang tidak menempatkan disabilitas sebagai subjek, melainkan hanya menempatkan disabilitas sebagai objek dari pemberitaan. Lahirnya media Kami Bijak adalah sebagai wadah untuk merangkul disabilitas yang ada agar terus berkarya. Dan mau menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu melakukan aktivitas seperti individu lainnya.
Karena disabilitas tidak ingin dikasihani, tetapi mereka ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama seperti lainnya. Selamat pagi, saatnya memulai aktivitas. Terima kasih Tuhan karena aku masih bisa terbangun dan menjalani hari-hariku. Setelah berterima kasih kepada Sang Pencipta, aku langsung bersiap untuk pergi bekerja. Mulai dari mandi, berpakaian, hingga mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor. Oh ya, namaku Yani. Aku adalah seorang disabilitas tuli yang bekerja di media Kami Bijak sebagai jurnalis disabilitas. Hari ini akan kutunjukkan aktivitasku dari pagi hingga ketika aku di kantor menjadi jurnalis disabilitas. Tentunya bersama dengan teman-temanku. Saat di perjalanan, biasa aku membaca berita dan pesan yang dikirimkan atasan sebagai bahan baca dari artikel yang akan kubawakan hari ini. Ini dia tempat aku bekerja. Letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Ini juga menjadi pengalaman pertama aku di industri media. Aku dan teman-temanku memiliki satu kesamaan, yaitu disabilitas.
Ini temanku, namanya Restu. Ia adalah seorang disabilitas tuli, sama seperti diriku. Ia sebagai content officer di media Kami Bijak. Kalau yang ini namanya Deborah. Ia juga seorang disabilitas tuli. Ia sebagai desain grafis karena dirinya mahir dalam seni. Kalau aku sudah membuka laptop, berarti jam kerjaku sudah dimulai. Dimulai dari aku menyunting berita ke dalam bentuk PPT, setelah itu mengganti seragam untuk diriku membawakan berita. Ini namanya Dedi. Ia adalah staf yang bertugas untuk membantu seluruh karyawan di kantor ini. Sebelum melakukan pengambilan gambar, aku berlatih sendiri untuk membawakan berita. Ketika aku mengalami kesusahan untuk mengartikan dalam bahasa isyarat, Restu akan memberitahuku bahasa isyarat yang baik dalam membawakan berita. Kalau yang ini namanya Evan. Ia adalah seorang disabilitas daksa. Ia sebagai juru kamera dan editor di Kami Bijak. Oh iya, Evan ini mahir dalam fotografi loh. Walaupun seorang disabilitas daksa, hasil fotonya sangat bagus.
Ini ketika Deborah sedang membuat konten flash untuk diunggah pada hari Jumat. Ini ketika Evan sedang menyunting berita untuk segera dipublikasi. Di kantor ini kami semua memiliki kesamaan, yaitu seorang disabilitas. Walaupun kami adalah seorang disabilitas, tapi kami tidak ingin dikasihani oleh orang-orang. Karena kami juga sama seperti kalian. Yang membedakan hanya bagaimana cara kami berkomunikasi. Proses pembuatan berita di kantor kami hampir sama dengan media berita pada umumnya. Bedanya, kami menambahkan bahasa isyarat agar teman-teman tuli tidak kesusahan ketika mengakses berita dan dapat menikmati berita yang kami berikan. Selain itu, kami juga menambahkan voice over ke berita agar teman netra dapat mendengarkan berita kami. Untuk voice over dan revisi kalimat akan dikerjakan oleh teman dengar yang ada di media kami bijak atau orang yang sedang melakukan kerja magang. Biasanya mereka yang merupakan teman dengar yang melakukan kerja magang di kantor kami. Ini adalah bagian yang paling kusuka, yaitu berita kuliner, di mana aku dan teman-teman dapat mencicipi dan mengetahui makanan yang enak yang ada di daerah kami, yaitu sekitar Gading Serpong. Proses syuting dilakukan bersama-sama dengan teman sebagai tim. Mulai dari briefing, syuting, pembuatan berita, hingga publikasi. Proses syuting dilakukan bersama dengan teman-teman sebagai tim. Mulai dari briefing, syuting, pembuatan berita, hingga publikasi kami lakukan bersama. Tidak lupa bagian mencoba makanan setelah syutingnya. Inilah aktivitas sehari-hari bersama teman-temanku di media kami bijak.
Inilah aktivitasku bersama dengan teman-teman di media Kami Bijak. Walaupun kami sering dipandang sebelah mata, kami akan buktikan bahwa kami bisa melakukannya sama seperti kalian. Perkenalkan diri. Saya Ronggo, redaktur Indonesiaku di merahputih.com. Sebagai yang berpengalaman dan sudah lama berkecimpung di media, seperti apa Mas melihat Kami Bijak dari segi industri? Kami Bijak sebetulnya hadir jadi jawaban atas kekosongan komunitas disabilitas atau difabel yang selama ini sering jadi objek atau termarginalkan. Dengan Kami Bijak sekarang udah punya medium untuk
para teman-teman disabilitas atau difabel paling tidak menyuarakan isu-isu dalam disabilitas, entah di ruang publik atau privat. Kira-kira seperti itu sih. Menurut Mas, konten baik narasi pemberitaan atau video Kami Bijak sendiri sudah menjadi representasi dari teman-teman disabilitas belum? Saya kira sebagian besar sudah, karena tentunya jurnalis dan orang-orang di balik layar Kami Bijak juga penyandang disabilitas, jadi mereka tentu paham terhadap isu disabilitas tersendiri. Makanya apa yang menjadi produk-produk Kami Bijak itu merepresentasikan isu disabilitas. Bisa dibilang Kami Bijak ini media disabilitas pertama di Indonesia, dan seiring berkembangnya industri media elektronik, mungkinkah Kami Bijak dapat menjadi inspirasi bagi para investor untuk membuat lapangan pekerjaan yang ramah bagi teman-teman disabilitas? Saya kira Kami Bijak justru mengambil inisiatif itu untuk jadi media mungkin media rintis yang merintis awal, mengcover isu-isu disabilitas, sekaligus mempekerjakan atau menjadi bagian dari Kami Bijak teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Jadi secara substansi, teman-teman disabilitas akhirnya terserap sebagai tenaga kerja di Kami Bijak, selain tentunya di sektor-sektor lain, tapi juga di media, saya kira. Oke. Menurut Mas, apakah industri di Indonesia umumnya dan Kami Bijak khususnya sudah menjalankan ketentuan pasal 5 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan UU nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas? Untuk isu tenaga kerja memang di beberapa tempat saya kira sering ada cekcok antara perusahaan dan pemberi kerja dan pekerja ya. Tapi itu bagian dari dinamika pekerjaan, saya kira. Memang undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini memang masih menjadi polemik walaupun sudah diketuk ya. Tapi itu tetap akan menjadi isu yang sangat panas. Tapi kalau berkait sama disabilitas, memang kehadiran disabilitas ini justru sangat penting untuk teman-teman disabilitas mengungkapkan isu tentang bagaimana kaum-kaum disabilitas tidak mendapatkan akses yang selayaknya, sepatutnya, bahkan berkali-kali jadi objek ya, hanya jadi objek, tidak merekam isu yang ada di dalam komunitas disabilitas. Saya kira penting untuk Kami Bijak tetap hadir dalam isu-isu teman-teman disabilitas, sehingga isu yang ada di dalam teman-teman disabilitas bisa tersampaikan kepada kaum disabilitas, juga orang-orang di luar disabilitas. Terakhir Mas, satu nasihat atau kata bijak untuk teman-teman disabilitas umumnya dan teman-teman Kami Bijak khususnya. Saya kira pesan penting bagi penyandang disabilitas terus berkarya, dengan karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman Kami Bijak justru membuktikan bahwa teman-teman disabilitas juga bisa berdaya. Saya kira itu ya.
ini bisa. Perkenalkan namanya siapa dan di bagian apa? Nama saya Michelle, saya di bagian jurnalis di Kami Bijak. Jobdesk kamu di Kami Bijak apa aja selain menulis artikel? Menerjemahkan artikel, terus juga voice over buat artikel Kami Bijak. Mengapa kamu memilih Kami Bijak sebagai tempat makan program kerja magang? Karena waktu awal diajak teman, terus tahu ini media disabilitas, jadi penasaran aja gimana cara kerja di media disabilitas. Kesulitan yang kamu alami ketika pertama kali bergabung dengan Kami Bijak? Mungkin dari komunikasi aja sih, soalnya nggak ngerti sama sekali bahasa isyarat. Bagaimana cara kamu beradaptasi selama melakukan kerja magang di KB? Diskusinya, revisinya tersampaikan nggak atau komunikasinya baik nggak? Komunikasinya baik sih, waktu itu juga pernah diajarin bahasa isyarat sedikit-dikit, jadi ada ngerti dikit. Ketika kamu melakukan voice over, ada teknik khusus nggak? Nggak ada sih, mungkin temponya dipelanin aja supaya bisa pas sama gerak bahasa isyaratnya. Bagaimana menurut kamu adanya media disabilitas ini? Menurut saya bagus sih, soalnya bisa berbuka kesempatan buat teman-teman disabilitas bergabung di media ini.
Perkenalkan diri. Oke, nama saya Jody Irawan. Saya diberi tugas sebagai GA dan HRD di PT Merah Putih Media yang memayungi 5 media digital online kita. Seperti apa sudut pandang Om tentang industri di Indonesia terhadap penyandang disabilitas? Oke, masih kurang sih. Maksudnya masih kurangnya kesempatan untuk teman-teman disabilitas mendapat pekerjaan, terus dihargai di depan mata masyarakat umum. Masih saya lihat masih sangat-sangat kurang. Menurut data tahun 2020, hanya sekitar 44% teman disabilitas yang bekerja di industri. Angka ini masih jauh dari angka yang seharusnya, yaitu 69%. Nah, sebagai HRD, apa yang mempengaruhi fenomena ini, Om? Bagaimana cara mengatasinya menurut Om Pribadi, ini dimulai dari kantor kita sendiri. Ini ada kebijakan khusus dari pimpinan kita untuk membentuk sebuah media digital online dari teman-teman disabilitas, teman tuli. Itu menurut saya sudah sebuah apresiasi yang besar sekali buat teman-teman disabilitas, teman tuli ini. Dibukainnya kesempatan untuk berkarya, yang mana padahal di tempat lain mungkin perusahaan-perusahaan lain masih memandang sebelah mata ke teman-teman disabilitas tuli ini. Menurut Om, apakah industri Indonesia umumnya dan Kami Bijak khususnya sudah menjalankan ketentuan pasal 5 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas? Oke. Ya, salah satunya dari kebijakan pimpinan perusahaan kita dengan membuka kamibijak.com ini menjadi salah satu salah satu pendukung undang-undang tadi. Dibukain lowongan pekerjaan, dibukain kesempatan buat teman-teman disabilitas bisa berkarya. Itu salah satu program PT Merah Putih Media untuk mendukung program pemerintah tadi. Berarti udah ya? Insya Allah sudah. Saat proses penyeleksian karyawan Kami Bijak, apakah ada kriteria khusus? Kriteria khusus, karena memang rencana awal kamibijak.com ini dibuat untuk menampung apresiasi teman-teman disabilitas. Kriteria khususnya sebetulnya ya syarat utamanya adalah karyawannya harus disabilitas. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kebutuhan perusahaan, tetap kita perlu teman-teman dengar lainnya. Jadi ada beberapa divisi di dalam Kami Bijak yang harus diisi dengan teman dengar. Saat proses interview, ada kesulitan nggak saat berinteraksi, terutama untuk teman yang tunawicara dan teman tuli? Ada banget. Makanya saya minta tolong dari teman-teman ya, JBI. Kebetulan pada waktu itu ada teman JBI yang masih kerja di Kami Bijak. Mereka yang bantuin saya untuk translate bahasa isyaratnya gitu. Ajakan atau semangat untuk para teman disabilitas agar jangan takut untuk masuk ke industri di Indonesia. Ayo teman-teman, semua manusia punya hak dan martabat yang sama. Jangan kalian takut atau rendah diri dengan rezeki dari Tuhan. Apapun disabilitas kita, tetap mencoba, tetap usaha. Semoga kebisaan kalian bisa dihargai orang masyarakat luas lainnya. Demikian.